Sisi gelap judi online yang belum banyak orang tahu, yang bisa merusak kehidupan kita. Teman-teman, udah pada tahu belum? Judi online itu bukan sekedar seru-seruan di depan layar. Kita mau bahas soal sisi gelap dan bahaya yang bisa menyelinap tanpa kita sadari. Jadi tonton sampai habis video ini dan mari kita kupas bareng-bareng apa aja yang sebenarnya terjadi di balik layar permainan judi online ini. Ini bukan lagi soal jackpot, tapi tentang kehidupan nyata yang bisa kena imbasnya. Data terbaru itu mencatat bahwa sekitar 1,6% dari populasi dunia terlibat dalam judi online. Kalian pada bisa bayangin, itu jumlahnya sekitar 128 juta orang. Gede banget kan? Ini bukan sekedar angka-angka doang, tapi beneran mencerminkan betapa boomingnya judi online di dunia. Nah, biar nggak cuma omong doang, aku mau cerita ini. Ada temanku, awalnya dia cuma pengen nyoba main slot online, tapi lama-kelamaan jadi kecanduan. Dan tahu nggak, sekitar 50% pemain judi online akhirnya kebablasan dan nyangkut utang gede. Nah, temanku ini beneran jadi salah satunya. Mulai dari utang ke teman sampai utang pinjol. Pokoknya nggak kelar-kelar deh. Nggak cuma soal utang. Judi online ini punya trik-trik biar kita stay di dalam permainan. Misalnya, ada reward system kayak yang ngasih hadiah tiap kali kita main atau dapat rolling coin. Ini benar-benar bisa menjadi jebakan. Aku dengar ada temanku yang awalnya cuma iseng-iseng main slot online, tapi gara-gara sering dapat hadiah kecil, akhirnya jadi kecanduan dan habis duit banyak. Jadi kesimpulannya, judi online ini nggak bisa dianggap enteng. Bukan cuma soal seru-seruan doang, tapi ada konsekuensi serius yang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Jangan skip videonya karena kita bakal bahas lebih lanjut tentang dampak negatif dan cara biar kita tetap waspada. Jangan sampai kita terjebak, teman-teman. Teman-teman, kita masih lanjut nih bahas soal judi online. Udah pada denger kan tadi kita ngomongin soal jumlah orang yang terjerumus dalam permainan ini. Nah, sekarang kita mau bahas sisi gelapnya lebih dalam lagi, biar kita makin tahu apa aja yang bisa terjadi. Jadi data terbaru tuh nunjukin kalau sekitar 50% pemain judi online kebablasan dan akhirnya terjerumus dalam utang yang nilainya nggak main-main. Itu artinya dari 10 teman kita yang main judi online, setengahnya bisa menyangkut utang. Kayak cerita temanku, dia awalnya cuma main-main slot online buat iseng, tapi lama-lama karena keasikan, dia sampai ngeluarin duit lebih dari yang dia punya. Karena ada rasa dendam, dia selalu kalah. Akhirnya nyusul ke dalam lubang utang yang benar-benar nggak kelar-kelar. Ngomongin utang, gak cuma soal nominalnya aja, tapi juga dampaknya ke kehidupan sehari-hari. Dari data yang kita temuin, sekitar 40% pemain judi online kehilangan tabungan hidup mereka dalam waktu singkat. Bayangin aja, kalian udah susah payah nabung buat masa depan, seketika itu hilang gara-gara terbuai permainan judi online. Ada temanku yang tabungannya habis gara-gara main slot online. Bisa ditebak, dia harus ngerasain kesulitan finansial yang gak kecil. Dan yang lebih parah, dia gagal nikah karena uangnya habis buat main judi online. Sayang banget kan? Selain soal utang dan tabungan, ada satu hal lagi yang serius, teman-teman. Resiko kecanduan. Data terbaru nunjukin kalau sekitar 15% pemain judi online udah ketagihan dan ngalamin kesulitan buat berhenti. Ini benar-benar gak main-main, teman-teman. Kecanduan ini bisa bikin hidup kita gak jelas, gak fokus, dan tentunya ngaruh banget ke kesehatan mental. Kalian bayangin aja, aku dengar ada temanku yang awalnya cuma pengen iseng-iseng main slot online, tapi sering waktu dia jadi suka banget dan akhirnya kecanduan. Sampai-sampai dia sering banget bolos kerja cuma buat main. Akhirnya nggak heran lah dia dipecat dari kerjaannya. Jadi intinya teman-teman, judi online itu nggak sesimpel kelihatannya. Ada risiko besar yang bisa mengganggu kehidupan kita, dari utang sampai kecanduan. Teman-teman, kita lanjutin obrolan serius tentang judi online ini. Tadi kita udah membahas soal utang dan kecanduan. Sekarang kita mau masuk ke pembahasan selanjutnya, dampak negatif pada kesehatan mental. Ini serius banget, jadi duduk manis dan simak baik-baik. Data terbaru nunjukin bahwa sekitar 72% pemain judi online mengalami tingkat stres yang tinggi. Bukan main-main kan? Ini bukan cuma tentang kehilangan duit, tapi juga beratnya tekanan mental yang dibawa oleh pemain ini. Aku punya teman, awalnya dia cuma pengen nyoba-nyoba main slot online, tapi lama-lama karena sering kalah, dia jadi stres berat. Gak cuma itu, kehidupan sehari-harinya jadi terganggu, hubungan sosial juga jadi kacau. Intinya judi online ini benar-benar bisa ngebuat pikiran kita nggak tenang. Selain stres, ada juga kasus depresi dan kecemasan yang muncul akibat judi online. Riset menunjukkan bahwa sekitar 39% pemain judi online mengalami depresi. Jangan kaget teman-teman, karena ini beneran nyambung. Aku dengar cerita temanku yang dulu suka banget main slot online. Lama-lama karena sering kalah dan merasa kecewa, dia jadi terjerumus dalam lubang depresi yang gak kecil. Nah, buat yang suka mikir,
Aku kuat kok, nggak bakal kebawa-bawa. Sebaiknya hati-hati. Kita nggak pernah tahu gimana sebenarnya otak kita bereaksi terhadap stimulasi perjudian online. Menurut data, sekitar 15% pemain judi online berisiko tinggi kecanduan. Ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Kecanduan bisa membawa dampak serius buat kesehatan mental kita. Misalnya, aku punya teman yang awalnya cuma pengen nyoba main poker online, tapi lama-lama dia jadi betah banget di depan layar. Sampai-sampai nggak mau berhenti meskipun udah kalah banyak. Akhirnya dia jadi terisolasi dari teman-temannya dan keluarganya. Ini kan nyeremin banget ya. Jadi teman-teman, kita harus tetap waspada. Meskipun judi online terlihat menyenangkan di awal, tapi dampaknya bisa bikin mental kita terguncang. Yo teman-teman, kita lanjutin lagi obrolan seru tentang judi online. Sebelumnya kita udah bongkar soal utang, canduan, dan dampak kesehatan mental. Nah, sekarang kita mau obrolin soal efek gawat lainnya, yaitu bencana finansial yang bisa bikin kita terpuruk. Data terbaru ini benar-benar mengguncang teman-teman. Sebanyak 40% pemain judi online kehilangan tabungan hidup mereka dalam waktu yang relatif singkat. Bayangin, kalian udah susah payah nabung buat masa depan, tiba-tiba lenyap dalam sekejap karena keasikan judi online. Aku dengar ada temanku yang dulu punya tabungan buat nikah, tapi gara-gara kebawa main judi online, duitnya habis, tabungannya juga melayang. Bukan cuma tentang jumlah uang aja, tapi juga soal utang. Data menunjukkan bahwa sekitar 50% pemain judi online berakhir dalam utang yang cukup serius. Gila kan? Aku tahu ada temanku yang dulu cuma pengen nyoba main slot online, tapi karena terlalu fokus sama permainannya, dia nggak nyadar kalau utang-utangnya numpuk. Akhirnya dia nyusul masuk ke dalam jurang utang yang benar-benar ngeri. Selain itu, aku mau cerita soal risiko kehilangan pekerjaan gara-gara judi online. Dari data, sekitar 30% pemain judi online mengalami masalah di tempat kerja mereka. Kalian bayangin aja, gara-gara sering bolos kerja buat main slot online, ada orang yang akhirnya dipecat dari kantor. Ini bukan candaan lagi teman-teman. Jadi ngomongin soal pekerjaan, gak cuma yang dipecat aja, tapi ada juga yang kehilangan fokus dan produktivitas. Ada salah satu orang yang dulu jago banget di kantor, tapi karena kecanduan main judi online, dia jadi sering bengong, malas kerja, dan akhirnya dapat warning dari atasan. Akhirnya dia jadi terpuruk dalam masalah pekerjaan. Jadi teman-teman, judi online itu bukan sekedar risiko finansial aja, tapi juga bisa menyentil karir kita. Nah teman-teman, kita udah jalanin perjalanan seru ini buat bahas judi online dari berbagai sudut pandang. Dari utang, kecanduan, sampai dampak buruknya ke kesehatan mental, finansial, dan kehidupan sehari-hari. Ternyata ini bukan cuma permainan biasa, tapi bisa jadi roller coaster yang membawa kita ke tempat-tempat yang gak terduga. Dari data yang kita bahas tadi, gak bisa dipungkiri bahwa judi online bisa membawa dampak serius ke kehidupan kita. Dari utang yang menumpuk, pekerjaan yang terancam, hubungan sosial yang retak, sampai tidur yang terganggu. Semuanya bisa terjadi gara-gara terbuai dalam dunia judi online. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari obrolan ini? Pertama, kita harus aware teman-teman. Jangan sampai kita terlalu asik dan kehilangan kontrol. Kedua, jaga keseimbangan. Jangan sampai permainan ini merampas kehidupan kita yang sebenarnya. Dan yang terakhir, jangan ragu buat minta bantuan kalau kita sudah merasa terlalu dalam dan sulit keluar dari perangkap judi online. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pesan terakhir, jangan sampai kita terbuai kekayaan instan. Semua ada proses dan waktunya masing-masing. Terima kasih. Salam finansial.